Bismillahirrahmanirrahim. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar wal iyad billah. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga kita semua dapat bersyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala dengan menggunakannya sebesar-besarnya untuk tunduk patuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah libur akhir tahun 2023 dan 2024 yang cukup panjang, insyaallah taala kita masih tetap diberikan kekuatan iman, Islam, istiqamah kita di atas agama kita ini, ya, hingga akhir hayat kita di kandung badan. Dan tahun ini memang merupakan tahun yang menentukan untuk bangsa kita, ya, bangsa dan negara kita ke depan, ya, yang dikenal dengan tahun politik begitu. Semoga Allah berikan pada kita pemimpin yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya, yang mendoakan kebaikan untuk rakyatnya dan rakyat juga mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita juga perlu untuk waspada dengan sepenuhnya, di mana kebiasaan yang terjadi pergantian akhir tahun itu sebagian orang memanfaatkan dan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seringkali kita mengalami berbagai musibah-musibah dan bencana-bencana justru ada di akhir-akhir tahun, ya, karena memang meningkatnya kemaksiatan, ya, dan kemungkaran, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita untuk memperbanyak taubat kita dan istighfar kita pada Allah Tabaraka wa taala. Di saat yang bersamaan kita juga perlu prihatin saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini belum juga mendapatkan keamanannya, ketentramannya dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Betapa berharganya satu teguk air bagi saudara-saudara kita di Palestina, terutama anak-anak, ya, betapa berharganya satu potong roti, dan betapa berharganya juga satu selimut untuk di masa-masa atau di musim-musim dingin belakangan ini yang mereka sangat membutuhkannya. Jadi buat kita yang diberikan kelapar rezeki, kemudahan dan keleluasaan untuk bisa membantu meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita di Palestina, ya, karena bagaimanapun juga mereka bagian dari kita, bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, ya, dan juga memberikan kemenangan yang dekat waktunya untuk Islam dan kaum muslimin, wabil khusus di Palestina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan kajian kita, ya, sebelum kita jeda libur akhir tahun kemarin, masih di penjelasan secara lebih rinci
dari syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah. Disebut dengan syahadat tauhid dan juga syahadat risalah. Ya. Kalau masih ingat materinya, ada 4 pembahasan pokok dalam syahadat tauhid, tentang syaratnya, tentang rukunnya, tentang pembatal-pembatalnya, dan yang keempat adalah tentang penyempurnanya. Ini saya ingin sedikit menyinggung tentang penyempurna dari kalimat tauhid itu sendiri. Yang pernah saya sampaikan, yang dimaksud adalah tentang amal saleh, ya, atau amal-amal saleh yang kita kerjakan. Ya, perlu diperhatikan juga bahwa amal-amal saleh yang kita kerjakan itu, di sana ada amalan yang memang status dan derajatnya sampai kepada syarat sah, ya, dari tauhid kita itu sendiri. Dan di sana ada yang menjadikan pelengkap atau penyempurna dari syahadat tauhid kita. Ya. Apa yang dimaksud? Ya, pengamalan atau amal saleh dimaksud sebagai penyempurna, bukan penyempurna, sebagai syarat sahnya dari syahadat tauhid itu sendiri adalah pengucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, talaffuz bi kalimat tauhid, mengucapkan dengan jelas, dengan lantang, dengan gamblang, ya, kalimat la ilaha illallah. Itu sebagai syarat sah dari keimanan seorang hamba. Ya, tanpa mengucapkan kalimat itu, apapun, bagaimanapun banyaknya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, dia tidak akan memberikan manfaatnya apa-apa. Ya, sehingga dalam hadis Hasan Sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga yang lainnya, ya, ketika Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'un wa fi riwayah wa sittun syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u minal iman. Iman itu 70 lebih, atau riwayat yang mengatakan 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah pengucapan, bukan kalimatnya, tapi pengucapannya, la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dikatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Iman itu bertambah dan berkurang, maka perbaharuilah, selalu memperbaharui untuk menstabilkan keimanan itu dengan pengucapan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya disebut dengan afdalul zikri annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini ikhwan sekalian, itu subhanallah, ya, tidak ada zikir yang paling utama kecuali di sana adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau melihat lagi keutamaan dari jamaah haji yang wukuf di Arafah, ya, Allah tabaraka wa taala itu dalam diskusinya, ya, berkata kepada mereka yang wukuf di Arafah bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Kalian datang kepadaku dengan, ya, khufatan, uratan, gulla, kemudian dengan kusut, dengan lusuh, dengan berdaki, ya, bau dan lain sebagainya. Datang kepadaku pada hari itu, ya, di wukuf Arafah, maka aku datang pada kalian dengan ampunan. Ya. Apa zikir yang diajarkan Nabi SAW untuk diperbanyak ketika wukuf di Arafah? Tidak lain kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita disunahkan
untuk mengucapkan kalimat itu setiap pagi dan petang, ba'da salat subuh dan ba'da salat maghrib, minimalnya 10 kali. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali setelah salat subuh, ya, bagaikan memerdekakan satu hamba sahaya, satu orang budak hamba sahaya. Ya. Keutamaan memerdekakan budak ini juga, ya, setiap anggota badan dari budak itu pengganti dari anggota badan kita, ya, untuk terhindar dari jilatan api neraka. Subhanallah. Itu 10. Ya, yang lebih dari itu maka lebih dari itu lipatannya, sampai 100 kali mengucapkan kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Doanya Nabi Yunus, apa doa Nabi Yunus itu? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat tauhid itu disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a bi da'wati, katanya, ya, zunnun atau zinnun ustujiba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan doanya zinnun, yaitu Yunus alaihissalam, maka Allah pasti akan kabulkan. Apa kalimat pertamanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini Pak, kalimat tauhid ini, ya, pengucapan kalimat tauhid tadi la ilaha illallah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai bentuknya, ya, ini menjadi satu keharusan bagi seorang mukmin. Dan dia sebagai syarat sahnya keimanan seorang mukmin. Amal yang lain sebagai penyempurna. Amal-amal yang lain selain kalimat tauhid tadi, selain la ilaha illallah itu, ya, sebagai penyempurna keimanan. Illa satu saja yang terjadi perdebatan panjang lebar di kalangan para ulama tentang sholat. Yang lain sepakat tuh, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau apa yang lain semua, jihad fisabilillah, amar manahi munkar, da'wati ilallah, birrul walidain, semua sebagai penyempurna dari keimanan seorang hamba. Kecuali sholat. Apakah sholat masuk sebagai penyempurna atau justru sebagai sah? Karena Nabi pernah mengatakan, al-ahdu bainana wal kufri au asyirki tarkus sholat. Tali perjanjian antara kita muslim mukmin dengan al-kufur menggunakan alif dan lam, kekafiran dalam riwayat yang lain, au asyirk dengan menggunakan alif dan lam atau kesyirikan, adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat 5 waktu, sholat wajib. Ini yang panjang lebar perdebatan para ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi sebagai kafir, gitu kan, atau musyrik, atau diperinci lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan diperinci tuh antara yang mengingkari kewajibannya dan tidak mengingkari kewajibannya, antara yang bermalas-malasan, ya, atau juga meremehkan, atau yang menunda-nunda. Diperinci lagi sebagai ulama. Yang lainnya sudah tidak ada. Nabi menyebut dengan menggunakan kalimat at-ta'rif, al-kufur dan asyirki dengan menggunakan alif dan lam, lam ta'rif. Jadi tidak ada tuh apa namanya kompromi. Sekali, apa 2 kali, apakah 3 kali? Kalau dalam Syafi'i kan 3 kali Jumat saja dia tinggalkan sudah kafir, dia keluar dari Islam. Wa in zama ana muslim, meskipun dia masih mengaku sebagai muslim, dia tinggalkan Jumat itu 3 kali, ya, sudah barang tentu tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i itu kan sakit, safar, itu kan uzur syar'i namanya, ya, atau terhalang menggunakan, atau terhalang untuk datang setelah Jumat misalnya. Banyak uzur syar'i yang lainnya. Misalnya ada serangan musuh misalnya, atau ada hujan badai atau gempa bumi dan sebagainya. Uzur syar'i yaitu di luar. Sementara tanpa uzur syar'i dia tinggalkan begitu saja, ini yang terjadi
perdebatan panjang lebar di kalangan para ulama tentang sholat, terutama sholat wajib. Ya, iman sekalian yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini konsepnya Ahlussunnah ya. Al-iman juga ada i'tiqad, kemudian al-qaul ya. Kemudian al-amal. Al-i'tiqadu bil qalb wal qaulu bil lisan wal amal bil arkan. Sudah belum tentu ini dalam hati. Nah, ini adalah di lisan. Sedangkan adalah bil jawari. Nah, yang ini tadi yang amal tadi ya, ada yang disebut dengan syartus syihah. Dan disebut dengan syarat al-kamal. Ini Ahlussunnah, ini konsepnya Ahlussunnah tentang masalah keimanan, ya. Bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah, bukan juga Khawarij, ya. Ya, tentang konsep keimanan. Ini Ahlussunnah. Nih, konsep Ahlussunnah itu iman itu i'tiqad, lisan dan amal. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Jadi kalau kurvanya itu kan gini ya, kurvanya itu ya. Tuh kurvanya gitu ya. Ya. Nah, jadi kan iman itu mencakup tiga ini. Ya. Iman itu mencakup tiga ini. Kurvanya seperti ini. Ya. Konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara tadi yang saya sebutkan beberapa kelompok itu ya di kalangan kaum muslimin terkait dengan masalah ini. Seperti misalnya Murji'ah. Kelompok Murji'ah Pak, ada namanya kelompok Murji'ah. Enggak tahu kalau bahasa modern belakangan ini ya. Murji'ah itu mencukupkan iman, konsepsi, i'tiqad, keyakinan dan ucapan saja. Ya. Itu konsepnya siapa? Murji'ah. Enggak ada hubungannya sama amal. Tidak ada hubungan sama amalan. Amalan tidak berhubungan dengan iman. Karena Ahlussunnah memasukkan amal itu karena amal mempengaruhi iman. Amal mempengaruhi iman, iman mempengaruhi amal. Saling tuh. Kenapa? Karena Ahlussunnah ada mengatakan iman naik dan iman turun. Naiknya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ketaatan-ketaatan. Berarti amalan itu mempengaruhi kondisi iman. Turunnya iman itu kan sebab apa? Maksiat, banyaknya maksiat, iman berkurang. Kan begitu. Ya, sehingga tadi kadar keimanan dipengaruhi oleh amalnya, amal perbuatannya. Amal perbuatan juga dipengaruhi kondisi keadaan imannya. Secara realistis atau secara faktual itu juga kita sudah bisa identifikasi pada diri sendiri, terutama ketika di Ramadan dan di lain Ramadan. Pada saat di Ramadan dan di luar Ramadan, itu kita bisa menilai kondisi dan keadaan antara iman kita dan amal-amal saleh kita di Ramadan dan di luar Ramadan. Itu bukti yang sangat nyata bahwasanya amal dan iman itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu diameter garis lurus itu, naik dan turunnya begitu. Ya, antara iman dan amal itu naik turunnya begitu, garis lurus. Ya, oke. Nah, di sini ya, amal ini Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang dikatakan syartus syihah sebagai syarat sahnya iman. Maka tadi yang saya maksud sahnya iman itu, sah dan tidak sahnya iman, yaitu qaulu la ilaha illallah. Tanpa ucapan ini enggak. Nabi mengatakan kul ya ammi kalimah uhajubika indallahi, ya, atau uhajubika amamullahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, katakan satu kalimat ini. Ucapkan satu kalimat itu. Kalimat itu la ilaha illallah. Ya, aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Lalu Nabi juga mengatakan pada kaum Quraisy, kafir Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini satu sah pengucapan ini.
dengan berbagai kesempatan, dengan berbagai ungkapan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syatul kamal yang lainnya syarat kesempurnaan, menyempurnakan keimanan, yaitu amal-amal saleh. Berapa banyak ayat Al-Qur'an Allah menggandengkan antara iman dan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Allah mengatakan karena amal saleh ini adalah dalilul iman, bukti keimanan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-iman atau laisa al-iman laisa bitamanni wa innama ma waqarra fil qalbi wa sadaqahul amal. Iman itu bukan hayalan. Iman itu bukan pepesan kosong, bukan dongengan, bukan mitologi, ya, dan segala macam, bukan. Iman itu laisa bitamanni. Wa innama ma waqarra fil qalbi, iman itu apa yang menetap di dalam hati sebagai i'tiqad, gitu kan. Wa saddaqahul amal. Wa saddaqahu amal, dibuktikan dengan amal. Ucapan bagian daripada amal, karena amal itu adalah qaulan wa fi'lan. Amal itu adalah qaulan wa fi'lan. Pengamalan atau aplikasi itu baik berupa perkataan atau juga berupa perbuatan. Perkataannya perkataan lahiriah atau perkataan batiniah. Perbuatannya perbuatan lahiriah atau juga perbuatan batiniah. Kecukupannya kayak begitu. Maka Imam Azhar mengatakan wasadaqul amal, dibuktikan, dibenarkan dengan amal. Sehingga amal-amal saleh itu adalah pembuktian. Amal-amal saleh itu pembuktian dari benarnya iman yang ada dalam hati. Ya, jadi kalau dia mengaku beriman tapi dia beramal saleh, ya imannya ya dusta. Imannya dusta, imannya bohong. Ya. Hanya sekedar angan-angan saja, sekedar pepesan kosong, sekedar klaim saja, ya, tanpa ada bukti. Gitu. Ini ikhwan sekalian yang Allah Taala, kecuali tadi yang saya singgung tentang masalah as-shalah, hukmu tariki as-shalah. Ini yang dibahas oleh para ulama panjang lebar tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Itu Pak. Jadi ini betapa Ahlussunnah ini sangat kasihan atau sangat menyayangi begitulah kaum muslimin yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat. Kalau kita ini cuek saja pada mereka, sabodoteing gitu kan, terserah ente mau sholat kayak mau enggak gitu kan. Yang jelas Nabi sudah mengancam, ya, tali perjanjian antara kami yaitu keimanan muslim dan mukmin dengan kekafiran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Itu dia nanggung. Ngapain para ulama ngebahas panjang lebar itu sangat menunjukkan kasih sayangnya para ulama-ulama kita itu kepada kaum muslimin yang lain tuh yang tidak sholat. Ngurusin ente yang nggak sholat tuh, kan gitu bahasanya kan. Gimana kalau bukan kasih sayang itu, cuekin aja itu. Sampai mereka debat panjang lebar, sampai mereka membahas dalam kitab-kitab mereka panjang lebar, sampai memberikan alasan-alasan argumentasi untuk menyelamatkan kondisi dan keadaan kaum muslimin yang tidak sholat. Intinya begitu. Kalau ingin tegas sudah langsung, nggak ada, ente kafir itu dah. Meskipun ente ngaku-ngaku muslim, kafir, keluar dari Islam. Enak aja, masih hidupnya nggak mau sholat, udah mati pengen disolatin. Kapan masuk masjidnya? Pakai keranda masuk masjidnya tuh. Ya. Dan masuk pakai keranda baru masuk masjid, disolatin, bukan buat sholat. Ya. Kadang-kadang cuma setahun 2 kali. Ya, buat lebaran doang. Ya. Idul Fitrinya supaya dapat ketupat sama pakaian baru. Idul Adhanya supaya dapat daging korban. Udah. Setahun cuma 2 kali sholatnya. Jumat, ogah-ogahan Jumat. Apalagi 5 waktu. Wal jazubillah. Tapi masih ya ngaku sebagai muslim. Ya. Masih ikut tuh demo 212 di Monas. Sholat nggak sholat. Nah, gimana?
Siapa ya? Iya. Ya. Demo tuh Free Palestine. Salat enggak? Enggak. Gimana ente? Mau jihad, salat kagak. Gitu. Belum bisa menaklukkan ya, hawa nafsu diri sendiri. Baru-baru mau menaklukkan musuh. Kan gitu. Kan benar kan? Ketika dikatakan bahwasanya apa namanya? Jihad yang paling besar itu apa? Jihad hawa nafsu. Itu hawa nafsu tadi itu. Untuk apa? Untuk taat pada Allah. Untuk meninggalkan maksiat. Itu jihad hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu. Untuk taat pada Allah, untuk meninggalkan maksiat. Baru ya jihad untuk mengalahkan musuh. Begitu. Ya. Baik, ikhwan sekalian, Allah Taala, ini pembahasan kita tentang kelanjutan dari syahadat tauhid la ilaha illallah. Berikutnya kita masuk ke syahadatul risalah. Dalam riwayat yang lain, misalnya dalam hadis Ubadah bin Samit itu disebutkan dengan syahadat gimana bunyinya? Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Jadi menggunakan kalimat Abdullah wa rasuluhu. Dalam berbagai riwayat yang lain juga begitu sama. Ya, sehingga para ulama menyebut syahadat tauhid itu rukunnya dua, al-ubudiyah dan ar-risalah. Ya. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Jadi masalah pertama tentang rukunnya dua rukun. Yang pertama sebenarnya al-ubudiyah, yang kedua dengan ar-risalah. Al-ubudiyah itu adalah penghambaan. Penghambaan artinya beliau sallallahu alaihi wasallam pun sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, beliau sebagai seorang rasul. Ya. Penegasan ini yang sekali lagi perlu ditegaskan dengan apa ya? Dengan benar, ya. Kedudukan dia sebagai seorang hamba itu yang perlu dipahami dengan benar. Sebenarnya sederhana sebenarnya, ya, tetapi karena ada kepentingan hawa nafsu di dalamnya, sehingga rukun yang pertama ini menjadi sulit, menjadi berat untuk sebagian orang yang terkena fitnah al-gulu, kultus berlebihan di dalam menghormati, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rukun ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tuh, surat Kahfi ayat yang terakhir. Gimana bunyinya? Qul innama ana basyarun mislukum. Qul innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya annahu la ilaha yuha ilayya annahu ilahun wahid. Qul innama ana basyarun mislukum. Qul innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kemudian yuha ilayya, kalimat basyar ini mengisahkan ubudiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yuha ilayya ini misalkan sebagai risalah, sebagai seorang rasul. Allah sebutkan dalam surat yang lain, surat Muhammadun Rasulullah, sebagai seorang rasul.
Kemudian di surat Al-Ahzab juga Allah sebutkan, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Ini penyataan sebenarnya Al-Qur'an, ya itu apa ya? Kalau zaman sekarang kan SK ya. SK gitu. Ya, SK-nya ya. Mendapatkan mandat pengangkatan atau bi'tsah ya dari Rabbul Alamin. Kalau ada orang-orang yang ngaku sebagai Nabi dan Rasul tanpa ada SK ini, ya siapa yang ngasih SK? Bahkan yang mohon maaf misalnya kalau dikatakan Al-Masih sebagai Yesus atau sebagai Tuhan, itu SK-nya siapa yang ngasih itu? Dari mana tuh SK-nya itu? Ya. SK hasil dari konsensus apa namanya? Konsilia itu kan. Ya. Itu baru tahun 300-an Masehi. Ya. Sebagai Yesus, ya, sebagai Tuhan anak. Ya. Nah sebelumnya nah gitu. Jadi kalau dia ngaku sebagai nabi ini ya, atau apapun dia yang mengatasnamakan agama, SK-nya dari siapa? Taib. Masing-masing rukun ini memiliki konsekuensinya. Memiliki konsekuensinya yang dibangun di atas pemahaman terhadap masing-masing rukun ini. Kalimat hamba atau rukun al-ubudiyah atau penghambaan ini mengisyaratkan bahwasanya beliau sebagai seorang makhluk, sebagai seorang makhluk, karena semua makhluk adalah hamba Allah. Artinya apa? Hamba Allah itu berlaku pada dirinya semua ketentuan Allah Taala, dan dia tidak bisa lari darinya, tidak bisa keluar dari ketentuan Allah, dari takdir Allah, dari kehendak Allah Taala kepadanya. Itu karakteristik makhluk begitu. Karena Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, maka apapun yang diinginkan, yang dikehendaki, yang ditetapkan, yang ditentukan ya, dengan takdir dan qada dari Al-Khalik, dia tidak bisa keluar darinya. Itu karakter makhluk. Semua apa yang ada di alam semesta ini ya, selain dirinya subhanahu wa ta'ala adalah makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala dan berlaku ketentuan itu. Ya kan? Betul tak kesimpulannya? Ya. Coba saja kita perhatikan. Malaikat terkuat siapa? Jibril alaihissalam. Malaikat terkuat, Dzul Quwwatil Matin, Jibril alaihissalam. 600-700 sayap. Ya kan? Tapi Jibril tidak bisa keluar dari ketetapan, ketentuan, takdir dan qada Allah terhadap dirinya. Jika Allah menghendaki sesuatu kepadanya, bisa tidak Jibril lepas dari itu? Tidak bisa. Jibril alaihissalam. Lalu bagaimana dengan makhluk Allah yang lainnya? Begitu. Hatta arsy sekalipun juga, singgasannya Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk juga berlaku padanya ketetapan, ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karakter makhluk begitu. Apalagi manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana tentang takdir, ketentuan Allah ini adalah sakit. Sakit ya, itu ketentuan Allah, itu takdir Allah itu. Makhluk pasti begitu, mati. Itu karakter makhluk, nggak bisa lepas. Berjalan atau berhenti, ya, karakter makhluk nggak bisa lepas dari ketentuan Allah. Artinya kalau makhluk yang bukan Khalik tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Karena yang berhak untuk disembah dan diibadahi adalah Khalik, Al-Khalik, pencipta subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak mendapatkan hak ibadah, itu tidak berhak. Justru dia yang harus beribadah.
Justru dia yang harus tunduk, justru dia yang harus menghamba. Makhluk begitu. Tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak mendapatkan hak peribadatan, tidak berhak. Hak ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemahaman tentang ibadah apa saja masuk ibadah, kategori ibadah itu penting, menjadi penting agar jangan sampai salah. Ibadah itu ditujukan kepada makhluk, seharusnya ditujukan kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi penting tuh memahami hakikat dari peribadatan itu sendiri. Ada ini ucapan saya, perbuatan saya ini ibadah bukan nih. Kalau ini ibadah, jangan diberikan pada makhluk, jangan ditujukan pada makhluk, hanya pada Khalik saja. Begitu maksudnya, Pak. Ya. Contoh, minta, permintaan itu istilah yang mungkin lebih general ya. Kalau permohonan, mohon itu dari yang derajat lebih rendah kepada yang lebih tinggi kan gitu. Itu mohon, mungkin itu udah jelas lah ya. Permohonan kita hanya pada, tapi minta ya, yang disebut dalam bahasa Arab disebut soal. Kalau mohon itu doa, meskipun secara bahasa sama. Minta saja. Minta apa? Hal apa yang dia minta? Jangan sampai permintaan kita itu permintaan yang nilainya ibadah. Kalau permintaan yang sifatnya duniawi sah-sah saja pada makhluk. Tapi kalau dia sudah masuk ke ibadah, tidak boleh. Minta apa misalnya? Minta rezeki. Minta juga kan? Normal ke dukun, minta rezeki. Minta rezeki itu urusan ibadah atau urusan duniawi itu? Hah? Ibadah atau duniawi? Ibadah kan? Karena Allah yang warwazak, Allah yang berikan rezeki. Wabtagu katanya rizqa, was'alullaha rizqa. Minta rezeki itu kepada Allah. Rezeki itu Allah. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Betul kan? Enggak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Karena Allah yang memberi rezekinya. Itu minta itu. Jadi minta seperti apa yang boleh dan minta seperti apa yang nggak boleh, itu kita harus memahaminya. Ini menjadi pelik, menjadi sulit ketika kita tidak memahami konsep penghambaan, konsep sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk untuk hak Rasulullah SAW. Jangankan untuk urusan yang seperti itu, menghormat saja nggak boleh kata Nabi. Sahabat lagi duduk kayak gini, datang Nabi masuk masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jawab, Waalaikumsalam. Berdiri semua, berdiri. Buat apa berdiri itu? Buat menghormat kan, hormati. Itu saja nggak boleh sama Nabi. Begitu saja nggak boleh, Pak. Kata Rasul apa? Maka nakum, la tatruni kama atratin nasara al-masih. Innama ana abdun, faqul Abdullah. Jangan kalian meninggikan aku seperti kaum Nasara meninggikan Al-Masih. Aku hanyalah seorang hamba. Maka panggillah hamba Allah. Sudah. Sama termasuk kalimat sayyid. Ketika ada sahabat mengatakan, ya, innama antas sayyidun, engkau adalah sayyid. Apa kata Nabi? Innama sayyidu wallah, sayyid itu Allah. Meskipun Nabi mengatakan ana sayyidu bani Adam, aku penghulunya anak manusia. Begitu, Pak. Jadi menjadi pelik ketika ada sebagian dari kaum muslimin mengkultuskan posisi Nabi SAW sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai dia bersumpah menggunakan nama Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Ada nggak yang begitu? Ya banyak tuh. Karena paling islamis gitu, ya. Paling islamis itu kata, kalau sudah sumpahnya dengan demi Allah, demi Rasulullah, paling muslim lah gitu, kalau sudah sumpahnya kayak gitu. Padahal sumpah itu adalah bagian daripada
Ibadah tidak boleh kecuali dengan menggunakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi bicara hak risalah, konsekuensi daripada posisi beliau sebagai, fungsi beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, waktu yang batasi kita sampai sini dulu untuk kajian hari ini, singkat ya. Insyaallah akan kita perlebar lagi dan perdalam lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.